Negeri Cerjo. Are you ready? Oke ya, dari lanjut ke tadi kan udah ada beberapa pembuktian kayak gitu. Nah, kita buktikan coba yang kayak tadi, yang saya pengen ngajak semuanya buat masuk secara keseluruhan dalam berislam, biar tahu indahnya Islam itu kayak apa begitu. Karena kalau kita nggak masuk secara keseluruhan, kita nggak akan tahu begitu. Teman-teman ibaratnya renang gitu. Pernah renang kan? Di kolam renang apa kolam sendiri? Apa malah kolam ikan? Kolam renang gitu misalnya, bayar apa enggak kira-kira? Gratis. Oh ya, gratis punya embahnya mungkin ya mbaknya. Oh lah, kali. Oh iya, kali nggak disebutkan tadi. Nah mungkin itu yang kolam renang ya, renang di kolam renang yang beli harus pakai tiket. Kita ambil yang itu aja. Kalian beli kolam renang beli. Kalian renang di kolam renang, beli tiket masuk gitu ya. Apakah kalian nanti ketika di kolam renang itu cukup main air gitu aja, tangannya doang atau kakinya doang, habis itu ibaratnya bahasa Jawanya itu sirat-siratan begitu, cuma gitu doang, setelah itu foto selfie pulang gitu. Kira-kira rugi apa enggak? Rugi gitu. Sama ya, kalian yang bilang rugi teman-teman sendiri loh ya. Sama, Islam itu juga gitu. Allah udah kasih tiketnya secara gratis, kalian kebetulan udah beriman sedari lahir gitu ya. Beriman dan bertakwa dari lahir, dan masuk secara Islam itu harus secara kafah, secara keseluruhan. Ya masuklah, nyemplung gitu loh. Biar tahu indahnya. Kalau kolam renang tadi, biar tahu indahnya main air kayak apa, renang kayak apa, ya masuk gitu. Kalau cuma KTP-nya doang atau cuma yang sholatnya saya sebutkan tadi gitu, kita nggak akan tahu indahnya Islam. Padahal Islam itu indah banget begitu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian sekolah ya, ini sebagai siswa dan siswi semuanya. Kalian berangkat ini aja itu dapat pahala kalau niat kalian itu benar-benar lurus gitu. Hanya mengharap ridho Allah, belajar biar pintar, biar pandai, biar buat kemaslahatan umat juga bermanfaat dan lain sebagainya. Enggak ada niatan aku sekolah biar ketemu si dia, cie. Enggak ya? Enggak ada. Luruskan niat biar jadi pahala, biar jadi ibadah. Jadi kayak gitu. Karena dalam sebuah hadis yang berbunyi man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa man kharaja, barang siapa keluar, kharaja itu keluar, fi thalabil ilmi, untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillahi, maka ia sama aja fi sabilillah. Fi sabilillah itu berjihad atau berjuang di jalan Allah. Terus habis itu ada kata di ujungnya hatta yarji'a, hingga dia kembali. Nah, berarti kok bahasanya kayak Betawi, berarti. Jadi teman-teman semuanya keluar dari rumah, pergi ke sekolah, nuntut ilmu begitu. Ternyata oleh Allah dimuliakan, dinilai fisabilillah loh ya. Zaman dahulu yang namanya fisabilillah itu ya perang gitu. Berat begitu. Ada yang kehilangan, harus ninggalin keluarganya, ninggalin anak istri, ninggalin orang-orang yang ia cintai. Setelah di medan perang ternyata pulang ada yang kehilangan tangannya, ada yang kehilangan kakinya begitu ya. Bahkan ada yang kehilangan nyawanya begitu. Bukankah itu berat sekali gitu kalau kita bayangkan. Dan ini Allah menilai dengan nilai yang sama bagi orang-orang yang pergi menuntut ilmu. Tidak hanya ilmu-ilmu tentang ilmu dunia saja tentunya ya. Tentunya tentang ilmu yang din, ilmu yang agama, ilmu yang mendekatkan pada takwa begitu. Itu Allah menilainya sama dengan fisabilillah juga. Dan ketika orang yang berperang di medan perang itu kehilangan nyawa, maka dia disebut seorang yang mati syahid begitu. Begitu pula dengan orang-orang yang penuntut ilmu, orang yang pergi untuk menuntut ilmu karena dinilai oleh Allah dalam hadis tadi fisabilillah, maka ketika ia sampai ya, ini jangan jadi doa, cuma example aja, contoh ada seorang yang menuntut ilmu setelah pulang karena hadisnya tadi hatta yarji'a, hingga dia kembali. Perjalanan pulang atau perjalanan berangkat ada kendala sehingga kehilangan nyawa, maka ia disebut mati syahid itu. Dan mati syahid itu balasannya apa teman-teman? Balasannya surga gitu. Makanya sekolah yang semangat begitu. Gurunya menyampaikan catat gitu. Gurunya menyampaikan malah ya tahu sendiri begitu.
Nah seperti itu, jadi sungguh-sungguh sekolah yang ikhlas, luruskan niat. Jangan sekolah karena pengen ketemu si dia begitu. Kalau dianya sesama istilahnya teman sahabat sejati, maksudnya sama, kalau perempuan ya perempuan, laki-laki gitu, nggak apa-apa, boleh, diperbolehkan. Karena dalam Islam juga ada pelajaran bahwasanya mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Itu bagus. Kalau saudara yang mendekatkan pada takwa, itu kita pertahankan. Kalau saudara yang menjauhkan kita pada Allah tapi mendekatkan kita pada maksiat dan lain sebagainya, itu kita hindari. Seperti itu. Nah, jadi kembali ke ayat tadi ya, masuk cara kafah supaya tahu indahnya Islam begitu. Kalian sekolah hatta yarji'a tadi hingga kembali. Dalam hadis lain ya, ini saya sampaikan satu lagi hadisnya, man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahallahu lahu tariqon ilal jannah. Man salaka tariqon, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sama saja dimudahkan ia jalan menuju surga gitu. Di sini pengen apa? Pengen gitu, masuk surga. Pengen begitu. Dan kita pengen surga itu perlu ilmu. Kita pengen sukses dunia juga perlu ilmu gitu. Dan dalam Islam indahnya itu mengatur secara 50-50 gitu. Secara seimbang. Dunia akhirat diutamakan dikejar nomor 1, dunia nomor 2, tapi 50-50 adil. Nggak boleh kita akhirat terus dunianya setengah-setengah. Misalnya ibadah sregep tapi belajar biarin bodoh gitu. Nggak boleh. Islam itu harus seimbang, tawazun namanya. Tahu mizan itu kan timbangan. Kalau dalam Islam pelajaran namanya tawazun, keseimbangan. Kita sekolah nggak hadir sehari itu takut, waduh nanti nilaiku gimana ya begitu. Kuliah nggak hadir, ketemu dosennya beberapa kali nggak ketemu, takut DDO dan lain sebagainya. Beda ketika nggak hadir ke masjid gitu. Padahal ini yang lebih tinggi siapa sih gitu? Derajat yang lebih tinggi, raja yang sebenarnya, Maliki Yaumiddin. Raja yang sebenarnya di masjid gitu nggak absen, nggak takut gitu, kayak nggak kehilangan apa-apa. Tapi ketika sekolah, nah ini harus tawazun. Sikap kita dalam menghadapi dunia dan akhirat itu harus tawazun begitu. Ada lagi misalnya orang nonton konser paling depan gitu, bangga sorak-sorak gitu, joget-joget sampai istilahnya energinya terkuras di situ, bangga banget begitu. Namun ketika pengajian begitu ya, ada tablik akbar, ustadz siapa gitu, hadir tapi hadirnya paling belakang, udah mau selesai gitu, baru duduk bentar, marilah kita akhiri gitu. Alhamdulillah kayak gitu. Jadi kita harus seimbang. Kalau kita suka dunia, kita harus suka akhirat. Kalau kita kejar akhirat, jangan lupakan dunia. Kayak gitu. Dalam ayatnya juga jelas, wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kita orientasikan akhirat terlebih dahulu, namun jangan lupakan dunia dalam ayatnya tersebut. Seperti itu. Nah, setelah itu kita lanjutkan gitu. Misalnya tidak hanya di bagian sekolah saja. Islam itu membahas banyak hal gitu, banyak banget. Bahkan ketika kita tidur lagi. Nah, kayak lagunya Mbah Surip nanti. Bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya diatur dalam Islam. Teman-teman pernah dengar? Enggak hanya pernah sih, saya tebak semuanya tahu gitu. Semua itu ada doanya. Mau makan ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya, bercermin ada doanya, pakai pakaian ada doanya, kayak gitu. Semua ada doanya. Apa sih tujuannya Islam? Semuanya diatur sedemikian hingga ternyata kalau diteliti manfaatnya bagus. Teman-teman tahu pilot? Pilot itu bahasa Inggrisnya. Pilot. Itu kan banyak tombol gitu. Tombol-tombol banyak banget. Kan dia harus hafal tuh. Ternyata memorizing orang-orang yang Islam udah sejak kecil dibiasakan menghafal banyak doa, banyak ayat, banyak hadis. Ternyata itu bermanfaat buat pekerjaannya di masa depan. Salah satunya pilot tadi. Masa iya take off malah dipencet tombol landing kayak gitu? Kan parah, bahaya. Seperti itu. Ternyata Islam ada manfaatnya gitu banyak. Setelah itu puasa begini ya. Ini sedikit bahas ke biologi gitu. Puasa itu manfaatnya buat apa sih gitu? Teman-teman, nanti saya kasih contoh biologisnya gitu. Tapi saya pengen dengar dari teman-teman semua. Manfaatnya puasa itu apa aja gitu? Apa aja ayo? Ya. Ini kan puasa semua. Ayo apa? Teman-teman semua tahu wortel kan? Tahu wortel itu mengandung vitamin A, bagus buat
mata, pinter. Terus susu mengandung kalsium, bagus buat tulang. Sayuran banyak mengandung serat, bagus untuk pencernaan, pinter banget. Nah jadi semua itu kalau kita tahu manfaatnya, kira-kira lebih semangat nggak mengkonsumsinya? Semangat kan? Nah jadi kalau kita tahu manfaatnya lebih semangat. Islam itu juga sama. Ternyata banyak sekali Islam itu indah, Islam itu sangat bermanfaat. Bahkan orang-orang kafir bilang the answer tadi, Islam itu jawaban gitu. Karena benar ternyata Islam itu banyak manfaatnya. Kalau kita tahu, otomatis kita lebih semangat mengamalkannya. Ini puasa nih ya, manfaatnya ternyata banyak banget. Tahu nggak, puasa itu sumu tasifu gitu. Puasalah kamu, maka kamu akan sehat begitu. Ternyata benar. Jadi dalam pelajaran seorang ahli mikrobiologi ya dari Jepang, namanya saya lupa karena nama-nama Jepang itu kayak nama-nama wibu. Ya jadi kayak gitu. Ini bukan ngejek loh ya, bukan ngejek. Ya jadi seorang ahli mikrobiologi dari Jepang itu menemukan sebuah teori yang sampai mendapatkan penghargaan Nobel gitu ya. Teorinya itu seperti apa? Seorang yang sakit, orang yang terkena virus begitu, apalagi saat virus pandemi kemarin. Itu tapi teorinya udah ditemukan udah lama. Jadi teori tersebut ternyata orang yang terkena virus itu dapat diatasi dengan berpuasa gitu. Alasannya kenapa? Ditarik ke sel. Sel itu bagian terkecil dari makhluk hidup. Dan di dalam sel itu ada yang namanya lisosom dan ribosom. Ini opo masih pelajaran gitu misalnya. Nggak apa-apa. Ini jelas soalnya Islam itu membahas kompleks gitu ya. Ahli mikrobiologi tadi menyebutkan lisosom tadi kalau kita makan itu ya makannya nutrisi, vitamin dan lain sebagainya dimakan oleh lisosom. Setelah itu disalurkan oleh ribosom, ribosomnya itu merombak sel-sel yang rusak gitu, sel-sel mati begitu. Sama ternyata puasa tujuannya apa? Kalau orang terkena virusnya masuk, kita puasa, otomatis lisosom nggak akan dapat makanan kan, ya kan? Dia makan apa kira-kira? Ternyata virus-virus yang masuk itu dimakan oleh lisosom tadi begitu. Sehingga orang-orang yang kena virus, apalagi pas pandemi kemarin, teori itu dipraktekkan dan banyak orang yang sembuh. Dan alhamdulillah saya dan keluarga saya kebetulan juga ya sebenarnya pengen mempraktekannya terus, tapi mempraktekannya hanya beberapa saat aja, sehat terus. Alhamdulillah belum ada yang kena COVID sejak pandemi kemarin. Alhamdulillah begitu. Ternyata teori itu benar terbukti. Dipraktekkan sampai dokter-dokter begitu. Semuanya menganjurkan puasa medis namanya. Itu kan keren banget. Islam udah berabad-abad lamanya udah menemukannya. Kayak ayatnya itu loh dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ya ayyuhalladzina amanu lagi. Nah, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa gitu. Sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Nah, ini orang-orang sebelum kamu udah lama banget. Orang Islam itu berpuasa udah lama banget. Ternyata manfaatnya keren gitu. Jadi ketika kalian puasa, kok tiba-tiba wajahnya lebih cerah gitu ya. Wajahnya lebih cerah, rambutnya lebih lembut gitu ya. Terus dan lain sebagainya. Ya itulah hikmah puasa, ternyata keren banget gitu. Indah banget. Cie langsung pede lihat-lihatan. Ya nggak apa-apa. Karena itu memang indahnya Islam begitu. Nah, di sini kita kasih break dulu, coba kamera di stop. Nah, tadi kan belum ada komunikasi dua arah nih. Saya pengen tahu isi kepala kalian yang pengen diutarakan itu kayak apa gitu. Ada pertanyaan lah, ada usul atau ada saran dan lain sebagainya. Karena jujur aja ini waktu kalau saya habiskan sendiri, saya dapat dibilang zolim gitu ya. Karena ini waktu buat kalian juga. Kalian ada hak untuk mengutarakan isi hati dan lain sebagainya. Kok isi hati sih, kayak curhat aja. Ya, kayak gitu intinya. Silakan, saya beri waktu 2 menit lagi. Karena hampir semua kelas 90% yang pernah saya datangi ada pertanyaan. Jadi asik, bisa pecah, bisa seru gitu. Dan saya nggak zolim, saya nggak merasa bersalah begitu. Nanti silakan buat pertanyaan, saya kasih waktu 2 menit. Monggo.